Dulu pernah nembak-nembak gitu ceritanya. Nembak gorengan. Nembak-nembak apa ya, beli apa kue, ngambil 3 bilangnya 1. Masih jumpa orang ini, nanti mesti tahu lah orangnya, masih ada, masih hidup maksudnya. Ya aku nggak tahu macam mana naruh ke pintunya. Wah nanti nggak dia lagi nempati. Kalau kita nggak tahu orangnya masih hidup apa enggak, macam mana kita mengerti? Oh iya kan? Bisa jadi udah bertukar tadi dijual, ya, nanti salah lagi nggak balikannya. Nah, jadi kita tanya dulu pasti ini yang tinggal di sini, yang dulu jualan di sini gitu. Oh iya, kalau pasti oke lah, nggak apa-apa, kita taruhkan aja karena kita malu. Tapi sebetulnya nggak boleh malu. Seperti dulu kita nggak malu, mulangkannya pun jangan malu. Karena kemaafan itu penting. Minta maafnya kan kesalahan kan. Oke lah barang kita pulangkan. Tapi kan maafnya belum dikasih sama dia. Kita butuh maaf dari dia. Nah, butuh maafnya itu ya tentu harus dia tahu kesalahan kita apa. Berat ya? Berat. Boleh nggak usah kita bilang salah kita apa jika sangat dikhawatirkan akan muncul fitnah yang lebih besar. Apa umpama? Bukan maaf yang dikasih, tapi fitnah yang besar yang akan terjadi. Umpama, tapi ini umpamanya kalau masanya jauh lah, Kalau yang tadi nembak-nembak ya masih nakal dulu kan. Tapi kalau yang ini insya Allah enggak. Dulu memang preman ya. Ya maaf ya, serong-serong sama istri orang itu biasa. Goda-godain istri sampai akhirnya berzina sama istri itu. Udah umur 50-an, ditengok-tengok banyak orang udah mati, takut ya, tobat, teringat dosa masa lalu, kayak mana aku minta izinnya sama suaminya yang telah kukhianati. Kan mengkhianati, kalau istri awak kayak gitu macam mana? Sakit hati awak, kan luar biasa. Kira-kira kalau kita datang, Pak, aku minta izin, minta maaf dulu waktu usia 30-an, 25 gitu Pak. Aku jahat Pak. Aku dulu pernah berzina sama istri Bapak. Sekarang aku datang minta maaf sebesar-besar maaf Pak. Semoga tidak ada tuntutan di akhirat. Kira-kira dikasih maaf? Kayaknya ke belakang itu bawa kampak itu. Kalau ini nggak bakalan. Adatnya nggak bakalan dimaafin. Sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, kayaknya berat ini maafkan. Yang muncul fitnah. Nah kalau seperti ini, bukan kita nggak mau mengutarakan kesalahan kita sama dia, tapi ketika dikhawatirkan fitnah yang akan besar lebih terjadi, maaf nggak dikasih, berarti fitnah yang akan muncul. Maka agama tidak mewajibkan menyatakan kesalahan kita apa untuk minta maaf kepada dia. Ya udah, minta maaf secara umum aja lah Pak. Seandainya ada kesalahan saya segala macam, saya minta maaf sama Pak. Gitu. Secara umum aja. Enggak pala kita sebutkan kesalahan kita apa, karena akan muncul fitnah yang lebih besar. Ini ya, modal lah mau dia, nggak ada maju usahanya. Jadi apakah dari itu juga keuntungan dari usahanya? Oh iya, kayak Raden nanam saham itu. Ini Pak, harta yang punya ku curi, ku bikin modal Pak, adalah dia. Tapi alhamdulillah loh Pak, berkembang kok. Jadi pengembangannya sampai 1 miliar Pak saya perkirakan. Jadi pengembangannya ini Pak, ya saya kan kerja Pak situ, ya saya adalah upah kerja di situ, tapi tetap Bapak dapatlah dari saham yang saya curi itu. Jadi kira-kira persentasenya berapa nih Pak? 50-50 dari keuntungan itu
berarti kalau 1 M 500. Atau kalau bapak bermurah hati karena saya yang capek, bapak cuman kan tenang-tenang, walaupun bapak kecil hati, duit bapak hilang, tapi udah saya pulangi hari ini. Kalau bapak berkenan juga, ya misalnya sama bapak 40, sama saya 60 gitu. Tapi gitu pun kayak mana baiknya lah Pak, yuk kita musyawarah sama-sama, gitu. Tetap kasih, jangan pokoknya dikasih. Sementara pengembangan ini untuk awak semua nggak bisa, kita nggak bisa ngembangkan itu tanpa uang dari dia. Cuma tetap kita ngambil dia punya itu, walaupun kita kembangkan beruntung dia, berdosa nggak? Dosa, ya perlu minta maaf itu. Nah, kira-kira kalau kita lah Pak Ajis yang punya, marah apa enggak ketika itu kalau dia jujur gitu? Hah? Oh seneng ya? Ini pencuri budiman, jadi kan udah dipulangkan. Nambah lagi. Biasanya kalau udah hilang berat balik itu. Dibacakan Yasin 40 pun nggak balik dia. Balik masih rezeki. Balik dompetnya aja. Balik dompetnya aja ya. Duitnya hilang. Oh iya. Pengalaman saja. Baik. Qala, ia mengatakan, fa'amma ma yaquluhul awam, adapun apa yang dikatakan oleh orang awam, in ikhtalata maluhu wa ghairihi bi haramin yahrumuhu fabatil. Adapun jika bercampur hartanya dengan harta orang lain, maka berarti haram semua itu hartanya, maka pendapat atau perkataan ini batil. Salah memahami kaidah ijtama al halal wal haram ghulibal haram. Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka jadi haram semuanya. Untuk kasus ini enggak seperti itu. Maka perkataan orang awam yang mengatakan itu batal. Nah, jadi macam mana kalau bercampur harta dia yang haram, tadi harta curian tadi sama harta yang halal, ya udah sebanyak yang curi itulah keluarkan. Kasihkan kepada yang bersangkutan kalau tahu kita orangnya. Mudah mengasihkannya. Oh nggak tahu orangnya, kabarnya udah meninggal. Ahli warisnya ada nggak? Tahu nggak kita ahli warisnya? Oh tahu, kasihkan sama ahli warisnya karena hak ahli waris itu yang dicuri tadi. Nah, sisa dari itu ya punya kita lah. Jadi nggak bisa gara-gara kita campur haram semuanya. Tapi sebelum dipisah, betul itu syubhat. Ya, sebelum dipisah itu syubhat. Kemungkinan yang kita ambil itu punya orang, kemungkinan itu punya kita. Nah, itu syubhat. Yang syubhat ini soalnya dihindari. Nah, makanya pisahkan dulu supaya jelas mana yang haram, mana yang halal. Pisahkan. Yang haram yang mana? Ya yang diambil tempoh hari lah. Berapa yang diambil tempoh hari? 500 juta, 500 juta. Sisanya ada banyak. Nah, kita pakai yang ini boleh. Tapi sebelum dipisah kita pakai nggak boleh, haram. Nah itu maksudnya. Nah, pisahkan. Wa minha diantaranya lawin tasarol hariju fauqal adati, jikalau intisar. Nah, intisar itu apa namanya, keluarnya itu pecah gitu, agak menyebar. Nah, kalau menyebar yang keluar di atas adatnya. Adatnya kalau kotoran, kalau buang air besar itu keluarnya kan tidak sampai melewati batas safah dubur. Nah, ini sudah lewat karena pecah tadi, intisar, menyebar. Ya, lagi memang nggak bagus perutnya kan, jadi menyebar dan gitu. Wah, selemak. Atau kalau buang air kecil sudah melewati batas hasafah zakar. Hasafah zakar itu kan batas kepala zakar itu, batas paret. Nah, itu hasafah. Jadi wazal hasafah awis sofah, maka melewatilah dia batas hasafah
hasapa zakar atau melewati batas safhah dubur. Nah, ini macam mana? Fa innahu la yajzi'ul hajar fi ghairil muzawwis aidan. Maka sesungguhnya tidak memadai kalau dia istinja pakai batu walaupun pada yang selain yang melewati. Selain yang melewati berarti yang masih dalam batas safhah duburnya pun tak boleh pakai batu lagi. Sebatas yang tak lewat batas hasapa zakar pun tak boleh. Berarti semua wajib pakai air. Bukan begini, sebatas yang hasapa zakar boleh pakai batu, tapi yang lewat dari itu mesti pakai air. Oh enggak, semua. Jadi gara-gara ini lewat, semua wajib pakai air, tak boleh pakai batu. Semua. Kenapa? Nah, balik tadi ijaztama al-halal wal haram wudibal haram. Apabila berhimpun yang halal sama yang haram, dimenangkan yang haram. Ini apabila melewati batas hasapah atau safhah, maka baik yang melewati, karena gini, beristinja pakai batu atau semakna batu kayak tisu, syaratnya boleh itu jangan sampai kotoran yang keluar itu melewati lingkaran dubur atau melewati hasapah zakar. Apabila sudah sampai melewati itu, maka tidak boleh lagi istinja pakai batu, wajib pakai air. Yang mananya yang nggak boleh istinja pakai batu? Yang lebihnya dari batas itu atau semua. Baik yang melewati batas hasapah atau safhah nggak boleh, yang pas di hasapahnya pun tak boleh. Nah, jadi dimenangkan yang ini. Yang tak boleh karena nggak mencukupi syarat, boleh pakai air. Waktu baliknya kadang lebih mungkin dia dianggap sedekah awal, tapi kadang kurang, nanti digenepi baliknya. Lama-lama kalau mana kan berkumpul, walaupun beberapa rupiah tapi kan banyak itu sama dia gitu. Apakah ini waktu balik-balikkan ini harus diangkatkan supaya halal sama dia, atau macam ini? Orang kan baliknya kan kadang-kadang pakai bokor itu. Bonbon, kok nggak dibilang dia? Karena orang pun balik uang atau pulangnya dengan apa harga yang sudah disepakati itu hukumnya. Cuman baliknya itu nanti kadang ada tahu bokor. Apakah harus ada baru atau begini? Dia harga baru kan kadang 80, 5.550, kadang 9.900. Jadi pikiran kenapa aja dia? Ada balik 200 itu kurang walaupun 2 rupiah, tapi kan hukum sama dia. Kalau hukum banyak apa enggak subhan. Tapi kalau kita yang kurang walaupun cuma 50 rupiah nggak bisa ya? Nggak bisa, mesti kita genepi 1.000 ya. Tapi kalau kita yang lebih, dibilang dia malah ya, boleh didonasikan ini Bu katanya. Kalau kita boleh kasihkan, kalau enggak pulang. Ya itu biasanya ditanya. Ada yang enggak? Tapi biasanya ditanya. Ini kayak mana Pak? 200 perak, 200 perak ini apakah dihalalkan? Kalau istilah bahasa kita ya. Kok dia namanya nggak halal? Donasi. Oh didonasikan. Kemana donasinya? Nggak tahu lagi. Suka dia lah tuh ada kotaknya gitu kan. Entah ke Yahudi sana nggak? Boleh kita tanya kemana donasinya? Nanti bikin bangun gereja. Iya. Nah, enggak untuk masjid Pak, serius? Iya. Enggak untuk anak yatim Pak. Macam di apa? Irian anak yatim. Pak Arido. Pak Arido itu misalnya. Wakran. Untuk ini anak yatim Pak itu apa wakran itu yang ngumpul. Oh, serius? Iya Pak. Ya udah, adalah apa saya izinkan. Tapi itu amanah. Kalau seandainya nggak dimasukkan ke situ, berdosa ya.
nggak nengok berapa nilai rupiahnya ya, kecil pun itu tetap wajib kan, itu amanah. Kalau bonbon, mana ada balik bonbon? Akad baru lah, ini Pak baliknya sekian. Jadi kami nggak punya duit sekian. 100 perak. Jadi itu kalau dibikin bonbon, kira Bapak beli bonbon, nah kami jual bonbon sama Bapak, inilah kira-kira baliknya kami jual bonbon, nah itulah kira Bapak beli bonbon, kira-kira Bapak bersedia, ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau mau diakadkan baru lagi saya beli bonbon harga sekian, 2 kali lah akad ini lain, akad itu lain, gitulah. Kalau asisi aja? Ya. Asisi aja kita udah ridho aja lah udah. Iya udah, kalau nggak ada ridho itu aja. Iya. Ya gini, kalau adatnya orang udah asisi aja, dengan dibilang Pak ini kemana lebihnya, nah, udahlah, udah asisi aja gitu ya udah, itu nggak subhat lagi, udah halal lah kan, udah dibilang kayak gitu kan. Tapi kalau nggak ada kayak gitu men, berapa total sekian aja, kurang aja kalian kalau gitu, yang beli merepet ya. Nah aja kalian, kalau aku kurang 100 pun kan nggak mau, aku lebih tak boleh balikkan, kira manis aja, merepet. Nah, tinggal izin dia, di akhirat ada perkara itu. Ya, maka andai kita ada di posisi itu, ya kita minta izin. Kalau orang itu, ya gimana? Paling mau ajari lah. Kalian nggak boleh ngambil situ aja. Memang 200 perak itu nggak seberapa, tapi kali yang jualan di sini berapa? Kalau nggak setuju dia, nggak izin dia, ditutup lagi akhirat. Berapa ratus orang tiap hari belanja? Rata-rata kan Islam gitu ya, yang jaga swalaya. Iya. Dan beli itu dia ada nanti yang diakadkan sama yang jual. Karena begini, lebih kurangnya izin ya. Yang beli itu nggak tahu apa yang mengizinkan. Ya nggak bisa. Lurus itu di akhirat. Iya belum. Ya kita pun yang bersangkutan kalau dibilang gitu, apa yang mau diizinkan nih ya harus ngomong juga lah. Jangan nanti gini, Bapak izinkan? Rupanya izin apa? Rupanya utang kita yang dulu belum terbayar dia, itu maksud dia. Oh, ya udah izin itu. Pikir minta izin pulang, rupanya izin utang. Oh, mana bisa? Kira-kira sah nggak tuh? Enggak. Utangnya lunas nggak tuh? Kali lunas. Kalau mau utang maksud dia diutarakan, mana bisa dalam hatinya. Jelas. Pak, saya minta izinnya Pak. Oh ya, silakan. Apa itu kira lunas utang? Maksud utang. Kita kawan kan nggak tahu kalau itu. Pak, utang saya kira lunas ya Pak, minta izin. Oh iya katanya, baru. Itu tuh kalau nggak salah denger dia. Kalau dia salah denger. Samar-samar utangnya. Jadi dia dibilang soalnya, kamu kok mau bilang izin? Memang izin kan Bang? Ya, padahal dia mau pulang kan, izin lah aku. Utang. Bukan dia minta izin utang. Enggak pulang. Berarti aku salah dengar tadi, panggil lagi. Iya pasti begitu. Jadi jelas-jelas ya. Kalau seandainya bercampur itu, misalnya tabungan kita di bank dengan sesuatu riba gitu, kadang kan kita jumlahnya itu hasil riba yang kecil itu bercampur dengan uang kita, sulit untuk memisahkannya gitu. Nah itu satu mana bagaimana nyikapinya. Yang kedua, kalau seandainya dana riba ini besar gitu kan Maulid, apakah boleh dana riba ini kita gunakan untuk sesuatu nggak kita konsumsi makan, misalnya kita buat bersih atau saluran apa atau minyak kereta gitu mana? Sekarang gini, naruh duit keping itu kira-kira sebesar mana dan apa dorurotnya? Sampai seukuran mana dorurotnya? Kalau kira-kira nggak dorurot kali disimpan di rumah, punya aman-aman aja, nggak khawatir segala macam. Lagipun yang disimpan pun nggak banyak kali. Kalau di bawah 1 M itu banyak Pak, banyak juga ya. Bagi kita.
Tapi kalau misalnya enggak pun taruh ke bank, enggak apa-apanya, enggak masalah-masalah kan. Ya barangkali jalan paling selamat enggak usah taruh di bank. Tapi lah zaman sekarang maya orang transaksi kalau awak enggak ada rekening, apalagi dia orang bisnis enggak percaya dia. Kemudian bayar itu kalau mbak-mbak duit uang tunai keter kali itu. Tapi kalau lewat bank kan transfer ada cur. masuk. Nah, awak apa tanda bukti pembayaran itu ya? Iya. Kita kirimlah lewat WA dia kan. Udah ya, suruh cek. Diceknya. Oh iya udah masuk, makasih. Kira-kira gitu kan gampang pembayaran lewat seperti itu. Jadi nggak repot-repot awak ngantar, mbak duit. Apalagi sekarang musim begal segala macam. Nah, kalau kira-kira sudah nggak aman dan sangat butuh kita dengan situasi dan kondisi yang sekarang. Bahkan misalnya ini kita bendahara nih megang uang masjid. Kalau hilang awak ganti, sementara kalau aman awak nggak dapat gaji. Kan beratnya mana? Satu, yang kedua kadang-kadang orang tahu namanya bendahara kan pasti megang duit. Orang sibuk nak pinjam aja. Kalau Pak, tolonglah Pak, awak nggak ngasih kayak mana, duit pasti orang tuh tahu ada, dikasih takutnya nggak bayar kayak mana, alah repot-repot. Akhirnya sepakat mbak supaya ini duit aman, kalau di rumah tak aman ini, kalau di bank aman kayaknya. Karena kalaupun mau diambil nggak bisa satu orang yang ambil, harus bendahara, sekretaris plus ketua. Ini kalau sepakat tiga ini kan agak payah ya kan. Jadi seperti itu dibikin. Ya udah, kayaknya ini lebih aman. Aman dari hilang, aman dari dipinjam, aman segala macam-macam. Sudah sampai ke tingkat kayaknya di atas hajat ini udah. Untuk ukuran sekarang ini. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Begitu juga lah misalnya kita bisnis. Kalau enggak kayak gini kayaknya sangat sulit. Cuma kita pisahkan mana yang bunganya, mana yang memang tabungan kita, yang ada duit kita lah di rekening itu. Nampak itu Mas Haru bisa diketahui itu bunganya berapa, bisa ya? Total lah, ya? Oh ya memang lah. Jadi bunganya itulah kita total sampai sekarang ini di total jumlahnya sekian. Ini aja kita ambil, sisa yang itu punya kita, yang ini bunganya, ini yang haram itu dari hasil riba yang kita taruh ke bank itu kan. Nah ini di mana dipakai ini? Kalau dicampakkan ke jalan laris ini. Jadi ada yang bilang untuk makanan haram, tapi kalau untuk minyak kereta nggak haram. Mentasarrufkannya itu haram semua, bukan untuk makan aja. Jadi untuk beli minyak kereta, minyak mobil, untuk apa sajalah keperluan kita, nggak boleh. Lalu di mana ini duit? Kalau nggak diambil, ya cocok kali kata petugas bank itu aku. Jadi, tapi ini bukan solusi yang terbaik, bukan solusi yang terbaik. Ustaz maksud bilang bukan solusi terbaik, tapi memang nggak ada alternatif lain Mana mau yang ditaruh? lebih baik. Jadi bikinlah yang sifatnya untuk Umum. Coba becek lah di jalannya kayak bubur. Belikan itu sirtu satu dam truk, tabur-taburkan ke situ. Waduh mak gelap di dalamnya, nggak ada lampu. Beli lampunya. Suruh orang masangnya, danailah pula lampunya segala macam. Kalau ada perlu kabel semua dibeli. Total kena berapa sekian. Paling itulah. Datang pula orang, susah kali sampai nggak makan mati tadi. Tak ada duit yang lain, duit ada yang ini umpamanya udah kasihkan ke dia, supaya jangan mati.
Nah, kira-kira gitu ya, susah-susah aja lah yang para amat. Nah, sifat-sifatnya seperti itu. Bukan berarti untuk kepentingan awak juga, punya kereta, punya mobil, dot semir. Pas dot semir mobil kan main limpul itu. Nah, limpul lah udah. Ini bisa lah nih dihitung-hitung seminggu sekali dot semir kali 4, 200. Tahun sekian, kalau ini alokasikan dana untuk dot semir. Ini dana untuk bengkel. Untuk oli, ganti oli. Nggak boleh, itu kepentingan pribadi namanya. Nah, tapi kalau kepentingan umat banyak, nah, kayaknya nggak ada lagi solusi lain. Kemana mau kita bikin? Kalau kita buang ke jalan, mau aja orang ngutipnya. Kita bakar, nggak boleh. Kita tanam ke tanah, nggak boleh. Nah, jadi macam mana? Ya udahlah, begitulah solusinya. Tapi izin malam, kadang-kadang orang taruh di bank ini takut nggak diambil kemarin, bukan takut dicuri. Tapi kalau di rumah kan terpakai gitu. Ya memang duit itu dipakai. Kan perlu sedikit ambil di bank kan nggak diambil, susah ngambil. Nggak gitulah. Ya yang pasti kalau sekarang itu nggak aman. Kalau itu nggak darurat lah ya. Iya, kalau itu nggak darurat. Tapi kalau misalnya udah was-was saja, cemas saja dia. Asal mau pergi cemas. Nanti apa yang ditakutkan kadang-kadang bukan lagi orang lain, orang dalam. Orang dalam. Kemana ditaruh tahu aja. Cuman lah anaknya udah kena narkoba. Nah, jadi otaknya itu jenius, tapi jenius untuk macam mana bisa menghasilkan duit. Kunci nggak rusak, uang hilang. Iya, nggak rusak petinya, tempatnya, tapi duitnya hilang. Paten pula cara ngambilnya. Kan seikat adalah 100 ikat. 100 juta kan. Diambil dalam satu ikat itu satu lembar. Jadi selembar kali 100. Berapa? 10 juta ya? 10 juta. Nggak terasa. Jadi asal ngira kan orang tuanya sekali-sekali kan dihitung. Mas saya kan itu ya, sekali-sekali dihitung ya. Mana pula lembar-lembaran semua awak itu? Berapa lama itu gitu? Kepalanya aja apa ikatannya? Alhamdulillah masih menjawab doaku. Pikir hatinya, udah hilang duit itu. Nanti pas perlu mau beli yang agak besar, baru dibayar. Karena itu nih, kan nggak enak awak kasih gitu aja, nggak awak hitung dulu kan? Tuh, ya 9, 9. Semua habis satu-satu, mau paten kali itu, pinter kali mana itu. Ada tuyul lah. Maksudnya biar apa? Ini tuyul nih ngambil. Gitu. Tuyul balik. Tuyul, kalau tuyul habis lah dong. Jadi kalau udah kayak gitu nggak aman, kayaknya udah. Supaya anak pun jangan berdosa terus kan, ngambil aja kan. Cari aman. Cuman itulah ya bunga itu jangan ambil. Gunakanlah untuk yang sifat-sifatnya seperti itu. Jangan taruh ke masjid ya. Hitung-hitung separuh untuk masjid, separuh untuk pakai. Kan kata Nabi gitu, Fa'at bi'is sayi'atal hasanah tantuha. Jadi total bunganya 100 juta. 50 juta pakai, 50 juta taruh masjid. Jadi dosa pakai 50 juta dihapuskan dengan infak yang 50 juta. Apa pula? Infak di alam. Baik, kita teruskan. Wa minha diantaranya lau talaffazul junubu bil Quran. Seandainya seorang melafazkan, orang yang junub membaca atau melafazkan Quran biqasdil qiraah wa dzikir ma'an. Maksudnya niat dia melafazkan ayat Quran itu untuk baca Quran, di samping juga untuk berzikir ma'an, bersamaan. Itulah dua-dua maksudnya. Apa yang yahrum, itu haram. Kenapa? Kan sama berat itu. Kalau maksudnya untuk membaca Quran haram, maksudnya untuk zikir tidak.
sama berat, orang niatnya sama, maka dimenangkan yang haram. Jika sama al halal wal haram, ghulibal haram, dimenangkan yang haram, diberatkan kepada yang haram, berarti ini hukumnya haram. Sama kayak anjing kawin sama kambing, salah satu induknya kambing, salah satunya lagi anjing. Nah, lahirlah anaknya, hasil perkawinan itu dimenangkan yang halal apa dimenangkan yang haram? Haram. Yang haram. Berarti anaknya itu yang terlahir anak hukum anak anjing walaupun dia bentuknya kambing. Itulah dia itu kaidahnya itu pakainya. Wa minha di antaranya la waqafa juz'an min ardin masya'an masjidan sahha. Jikalau seorang berwakaf satu juzuk, satu bagian daripada tanah, tapi itu tanah curian. Tanah curian itu diwakafkannya untuk masjid, sah. Wakaf itu sah, tapi wajibal qismah, wajib dibagi. Wajib dibagi. Kan bukan semua tanah yang curian, juz'an minal ardi. Tanah dia adalah 10 rantai. Tapi dari 10 rantai itu ada 2 rantai. Nyerobot tanah orang, mengakui punya dia. Ya dulu kan gimana ya? Belum ada dikasih surat-surat berbatas-batas. Dulu modelnya kan dari sini ke sini, itu saja kan. Jadi rupanya nyerobot yang sudah dikerjai orang sana, dikerjainya. Artinya punya dia. Tapi tidak semua 10 rantai. Sebetulnya yang dia punya 8 rantai. Yang 2 rantai itu punya orang. Habis itu diwakafkannya semua 10 rantai. Bercampur ya? Kan berarti bercampur. Bercampur antara tanah wakaf yang haram dengan tanah wakaf yang sah. Jadi macam mana ini? Wajib dibagi, wakafnya sah tapi dibagi. Yang jelas berapa rantai tempoh hari yang diserobot tuh? 2 rantai. Ada 2 rantai keluarkan. Yang ini yang sah, yang itu enggak. Wala yajuzu qabla al-qismah lil junub al-muqs fi syai'in min ajza'ih. Yang haram bagi orang yang junub itu kan berhenti di masjid. Yang namanya masjid itu kan yang kalau sah wakafnya. Kalau curian yang punya orang sah nggak wakafnya? Nggak sah. Kalau nggak sah wakafnya berarti nggak sah dia jadi tanah masjid. Kalau sudah jelas yang mana itu yang curian itu 2 rantai itu, oh berarti ini nggak sah. Balikkan kepada yang punya. Yang sah wakaf bapak itu yang inilah, yang 8 rantai. Jelas sudah yang mana yang sah mana yang enggak jelas. Maka orang yang junub berhenti di 8 rantai ini yang jelas mana batasnya. Ini yang haram. Yang di 2 rantai itu tidak haram karena itu bukan masjid. Sudah jelas dia. Jadi selama belum ditentukan yang mana yang 2 rantai yang curian, mana yang 8 rantai yang sah jadi masjid, maka orang yang junub tak boleh dia berhenti di semua bahagian masjid yang 10 rantai. Yang tanah wakaf 10 rantai itu boleh. Bukan yang 8 rantai boleh, yang 2 rantai enggak boleh. Enggak bisa karena belum ditentukan. Belum dibagi. Kan kemungkinan ini dia yang sah, kemungkinan ini yang sah, kemungkinan ini yang enggak sah. Maka oleh karena itu maka tidak boleh dia duduk di yang manapun dari 10 rantai. Tapi setelah dibagi, dikeluarkan yang curian itu 2 rantai itu. Yang inilah yang diwakafkan 8 rantai. Yang di 8 rantai ini itu nggak boleh, di 2 rantai itu boleh. Kan itu kan masjid. Walal i'tikaf, tidak sah juga dia i'tikaf selama belum ditentukan bagian mana yang curian itu yang nggak sah jadi masjid, mana yang sah jadi masjid. I'tikaf di situ nggak sah karena ada ihtimal semua. Kemungkinan yang inilah yang haram itu, kemungkinan yang ini yang nggak sah karena itu curian, kemungkinan semua kan mungkin, orang belum jelas mana dia pembagiannya. Jadi karena semua serba mungkin, maka nggak sah dia i'tikaf di bahagian manapun dari tanah yang diwakafkan 10 rantai.
Kemudian taghliban litahrim fil janbain, karena memenangkan yang haram pada dua sisi itu. Nah, jadi kira-kira seolah-olah ini haram semua gitu. Karena belum jelas mana pembagiannya yang haram sama yang halal. Ya udah, selama belum ditentukan kira haram semua. Berarti kira seolah-olah ini ada kemungkinan yang ini semualah ini yang tanah surian itu. Karena ihtimal semua mungkin, maka kalau itu nggak boleh. Jelaskan dulu statusnya, mana yang wakaf, mana yang bukan, yang nggak sah. Zakarahu Ibnu Salah fi fatawihi, menyebutkan yang demikian itu Syekh Ibnu Salah dalam kitab Fatawi. Jam berapa? Setengah 11 lewat. Oke, habiskan aja lah ini ya tanggungnya. Sampai wa khurujaan hasil qaidah. Wa minha, diantaranya lagi lau romas soidu, jika lau romas soida, kalau dia melempar akan buruan pakai tombak atau dipanah binatang apa namanya, burung dipanah, kena fawaqa bi ardin, jatuh si burung tadi ke tanah, terus jatuhnya itu mati. Kemungkinan mati karena panah, iya. Kemungkinan mati karena terjatuh, terbentur, kemudian mati. Sebelum itu belum mati. Begitu bentur dia ke bawah, tak kena kepalanya, mati. Mungkin nggak? Mungkin. Yang manapun mungkin ya. Mungkin mati kena panahnya, mungkin mati karena benturan ke bawahnya. Summa sakata minhu, kemudian dia gugur di tanah itu, mati dari situnya. Maka hurima, diharamkan dia li husulil maut bisahmi wasaqta, karena terjadi kematian itu sebab panahnya juga sebab terjatuhnya. Subhanallah, nggak jelas kan mati karena apa nih, nggak jelas. Ketika nggak jelas dia dan nggak bisa diketahui mati sebab apanya, maka dimenangkanlah, ditaklifkan mati karena jatuh, bukan mati karena kenapa? Berarti haram, nggak boleh. Coba nama saya, sayangnya awak bidiknya udah begini mikir. Jadi kalau hewan ditabrak kendaraan kayak entong, ini kan kalau yang masih ada itu kan kalau masih kayak mustaqil itu. Iya. Tapi kita ragu, boleh jadi masbuk atau mustaqil, mana dimana? Kalau kita ragu, maka taklifnya ke haram. Berarti ayatnya ayat masbuk, nggak usah disembelih lagi. Kalau kita ragu ya, lain was-was. Kalau was-was memang ada bibitnya sama kita kan. Sebetulnya mustaqirahnya nih, tapi karena was-was takut. Iya, itu tadi ketika kita ragu, berarti kan kemungkinan ini mustaqirah, kemungkinan ini mazbuk. Kalau mustaqirah halal disembelih, kalau mazbuk berarti masih haram walaupun disembelih, kan itu. Kemungkinan halal berarti kemungkinan haram. Kalau pakai kaidah ini menangkan yang mana? Menangkan yang haram. Berarti udah nggak usah sembelih lagi. Kalau ragu. Tapi kalau kita nggak ragu, kayaknya ini masih kuat ini, masih gugur lari-lari ke sana. Cuman kalau dibiarkan lama-lama mati juga ini. Nah, tangkap itu yakin, kayaknya itu nggak ragu, tangkap aja, kemudian sembelih, mati halal. Tapi ini nggak, kadang tegak jalan, iya, nengok dari fisiknya udah lemah kali, tapi kok nggak mati-mati. Kayak mana ini? Kayak mana ini? Nah, kan bikin kita jadi ragu-ragu karena soalnya sesuatu yang halal atau yang haram dimakan. Jadi membuat kita akhirnya jadi ragu karena kita kepinginnya kan yang ikhtiar kan gitu. Membuat kita jadi ragu-ragu. Nah, ketika ragu-ragu
dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ragu kita kalau dia hayat mustaqirroh, tapi itu kemungkinan juga ayatnya mazbuh. Jadi kalau dia mustaqirroh halal disembelih, kalau mazbuh haram walaupun disembelih. Berarti ini berhimpun antara kemungkinan halal dan kemungkinan haram. Gue berharam, gitu. Manakahnya haram? Udah nggak usah sembelih lagi lah, beda lah, mati buang. Nah gitu. Karena saya pernah lihat itu 2 kali. Satu etok, satu angsa. Terus saya lihat kayaknya itu udah nggak boleh, memang masih hidup. Tapi udah masuk kayaknya. Saya nggak jauh. Orang itu namanya masyarakat. Dia bilang nggak apa-apa, masih hangat kok. Jadi bangke bisa. Jangan, karena ayat masih hidup mazbuh, nyata udah mati pun nggak gerak lagi apa segala. Kalau namanya baru hangat gitu. Nah, jadi ukurannya bukan hangat. Iya, orang tuh pakai perasaan sendiri. Baik. Jadi nomor 3 di bawah, fal muhallil huwa saham. Yang menghalalkan si burung yang kena panah itu ya panahnya, karena itu ganti dari sembelih. Kalau untuk binatang-binatang yang liar, yang susah nangkep, itu panah itu bisa menggantikan sembelihan. Tombak, panah, yang penting benda tajam ya. Tajam itu apanya, pelornya itu. Senjata api. Senjata api itu tadi pelornya tajam apa enggak? Kalau macam mangkok-mangkok ada pelor senapang mesin apa senapang angin itu. Nah, ada yang kayak mangkok dia. Nah, kalau itu pun masuk, itu karena tendangan kokangan anginnya terlalu kuat, ya masuk juga jebol. Gak runcing deh. Iya, gak runcing. Iya, syaratnya kan harus yang runcing. Iya, sama aja. Nah, cuman anjingnya itu yang betul-betul terlatih bahwa dia berburu untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Nah, anjing terlatih ini disebut anjing mu'allam. Jangan salah baca ya. Tulisannya sama, mim ain lam mim. Nah, kalau mu'allim ya yang ngajari, kalau mu'allam yang diajari. Ini anjing ini ngajari apa yang diajari? Diajari. Mu'allam, jangan dibaca mu'allim. Mu'allam. Anjing mu'allim itu orang kacau. Izin balik kalau tadi yang masalah senjata api tadi walaupun tajam dia, tapi kan dia kan mengandung musuh ya. Termasuk Iya, yang penting tajamnya itu. Tajam. Iya. Kalau ada unsur misiunya, masih ada syak. Dia mati karena tajamnya itu atau karena meledaknya itu sehingga bikin dia mati. Panas meledak. Jadi kalau ada khawatir kita seperti itu berarti masih syubhat. Balik lagi ijtama al-halalu wal haram boleh berharam. Nah, kalau dulu kan pakai panah itu, tombak itu murni lah itu, asal dia tajam. Itu nggak perlu disembelih lagi? Enggak, tergantung niatnya. Kalau ini diniatkan dia sebagai ganti dari sembelihannya. Jadi kalau nggak ada niat kayak gitu ya nggak bisa juga. Rata-rata enggak. Ya innamal a'malu bin. Nah, balik ke anjing tadi, mesti terlatih. Membuktikan dia terlatih, dia itu memburu untuk kita, untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Makanya ketika kita bilang kejar, dikejarnya. Berhenti. Kita tiba-tiba pas sudah mau dekat sampai tinggal mau nerkam, berhenti kita bilang. Kalau dia tetap terkam, berarti dia nerkam untuk dirinya, bukan untuk kita. Enggak terlatih. Berarti nggak terlatih. Nah, berhenti kita bilang, berhenti dia, walaupun nanti tinggal sedikit lagi. Nah, itulah ngetesnya. Patuh ya. Nah, ngetes dia terlatih atau tidak. Kemudian kita bilang terkam, jangan gigit, nggak jadi dia gigit. Nah, ketika kita khawatir diterkam, ditindih saja bisa lepas, gigit kita bilang, digigitnya. Jadi yang gigit bukan untuk dia, untuk kita. Mati. Kalau dia mati, ya bekas gigitan itu aja yang najis. Nah, kalau yang lainnya boleh.
Oh, kalau ikan itu memang langka, bangkai ikan Halal. nggak apa-apa, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang bukan ikan, bukan belalang, yang bangkainya hukum najis. Nah, Kalau nggak disembelih. kalau nggak disembelih. Baik. Nomor